Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh menanti waktu isyraq Masjid Al-A'la yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja, puji serta rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya rupa. Kemudian Allah limpahkan kepada kita nikmatnya berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang diberkahi ini, di bulan Rajab yang Allah muliakan ini, di rumah Allah yang Allah berkahi ini, Allah kumpulkan kita bersama dalam keadaan sehat wal afiat untuk mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, baik dari golongan manusia, jin, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nabi yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, menasihati ummah, sehingga kita semua yang hadir di sini terikat dalam ikatan akidah yang sama, akidah Islamiyah. Sehingga kita semua yang sudah bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, dengan segala perbedaan yang ada disatukan dalam ikatan ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral hadirin, adaban katalibil ilmi, sebagai bentuk adab kita penuntut ilmu, maka mari sama-sama kita doakan seluruh guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, kedua orang tua kita yang telah mendidik kita. Mudahan ilmu dan didikan yang telah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir kepada mereka, baik dalam kehidupan dunia ini sampai nanti akhirat. Kita doakan seluruh guru-guru kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah ampuni segala dosa dan khilafnya, Allah terima segala pahala, segala amal kebajikannya, dan Allah muliakan mereka di tempat tertinggi di sisinya. Bagi yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan usia mereka, Allah luaskan rezeki mereka, Allah tetapkan iman Islam mereka semua, sehingga hidup ini panjang umurnya, berkah usianya, dan ditutup dan nanti dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang kedua, untuk seluruh jamaah Masjid Al-A'la, baik yang saat ini hadir ataupun yang sedang berhalangan, yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan kesembuhan, yang sedang sempit mudah-mudahan Allah lapangkan dan segerakan diberikan kesempatan untuk kita semua. Mudah-mudahan iman Islam tetap Allah tanamkan di dalam diri kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah limpahkan kepada kita rizki yang penuh berkah, anak-anak yang saleh dan salihah,
istri yang saleh, istri yang salihah, suami yang saleh, tetangga, saudara, teman-teman yang saleh dan salihah yang berkumpul kita di dunia ini nanti juga menjadi sebab kita berkumpul di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di firdausil a'la. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga, untuk semua yang ditimpa musibah, terutama para mujahidin di Palestina, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah tanamkan kesabaran bagi mereka yang meninggal dunia. Di antara mereka Allah berikan pahala syahadah di jalan Allah, Allah berikan pahala berupa syahid. Yang sakit segera Allah sembuhkan dan Allah segerakan kemenangan bagi mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh menanti waktu isyraq Masjid Al-A'la yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin hari ini sampai ke hadis ke-26, masuk ke dalam bab sabar atau bab sabar. Hadis kedua dari bab sabar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hadis tentang ikhlas atau niat, ada 12 hadis. Kemudian dilanjutkan dengan hadis tentang taubat, ada 12 hadis, 24 hadis. Sekarang masuk bab sabar. Sudah masuk hadis yang kedua, jadi ini hadis yang ke-26 total dari hadis Riyadhus Shalihin yang kita kaji. Yang pertama, mari kita insyaallah saya akan bacakan teks dari hadis ini. Wa an Abi Sa'id Sa'ad Ibnu Malik, dari Abi Sa'id Sa'ad Ibnu Malik bin Sinan Al-Khudri. Dari Abi Sa'id yang dikenal dengan Abi Sa'id ini Abi Sa'id Al-Khudri, yang biasa kalau kita baca sejarah disingkat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Namanya sebenarnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Terkenal dengan kunyah. Kunyah itu Pak, itu sebutan kalau kita yang sebut Abi, Abu Malik, Abu Talha, Abu Ja'far. Nah itu kalau di tradisi Arab, ya, punya putra pertama, maka bapak itu disebutnya Abu dari putra yang pertama. Seperti Nabi Muhammad disebut Abul Qasim, karena putra beliau yang paling tua adalah Al-Qasim. Kalau punya anak perempuan 1, 2, 3, anak keempatnya baru laki-laki, maka dia tetap dinisbatkan kepada anak laki-laki yang pertama tadi. Itu yang disebut dengan kunyah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada sekarang yang bisa suka pakai abu itu mengikuti tradisi yang berlaku pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketahuan ini si fulan ini bapaknya siapa. Karena nama orang dulu itu diharapkan singkat-singkat Pak. Nama diharapkan cuma satu Pak. Nggak kayak kita sekarang namanya panjang. Muhammad Dafa panjang sampai 5-6 kata, 6 penggalan kata. Kalau dulu nama cuma Muhammad sudah. Ketika Muhammad bin Abdullah baru disebut berarti Abdullah bapaknya. Hasan, Husain, namanya begitu saja Pak. Ali, Umar, Utsman. Orang zaman dulu namanya nggak seribet kita baca absen zaman sekarang, anak zaman sekarang. Absennya panjang dan kalau di paspor harus pakai 3.
Ya, kalau Muhammad, Utsman, Ali misalnya tiga nama satu orang. Kalau zaman dulu cuma satu. Maka untuk mengetahui ini misalnya Muhammad siapa, disebutinlah Muhammad yang bapaknya si Anu. Ya. Utsman yang mana? Utsman bin Mas'ud atau Utsman bin Affan. Maka ketika disebut Utsman bin Affan, ketahuan dia, oh Utsman anaknya si Affan, atau Affan bapaknya si Utsman. Ini sudah menjadi tradisi dan dipakai di Indonesia. Di Indonesia juga kan banyak orang yang punya nama sama ya Pak. Banyak sekali. Sampai ada orang punya perkumpulan, misalnya perkumpulan Asep se-Indonesia. Ada perkumpulan orang yang bernama Bambang. Yang lagi ngetren perkumpulan orang yang bernama Agus. Ini paling banyak ini sekarang. Ya, saking banyaknya, maka untuk supaya tidak keliru, ini harus dinisbatkan atau dikunyahkan. Agus putranya siapa? Atau Agus bapaknya siapa? Kalau udah sama juga nama bapak sama nama anaknya, ya sudah, nyerah aja udah. Bisa dinisbatkan lagi nanti, misalnya Agus bapaknya si Anu yang berasal dari daerah sini. Makanya ada misalnya An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, nisbat kepada suatu tempat yang bernama Nawa. Kalau Indonesia suka dipakai Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Minangkabawi, supaya nggak ketuker. Ini misalnya Su Umar yang dari mana nih? Yang dari Jawa apa dari Banten? Nah, begitulah cara kita dulu mengenal seseorang. Nah, siapa Abi Sa'id Al-Khudri? Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya radhiyallahu anhu, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Bahwa sebagian penduduk dari kalangan Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memberikan apa yang mereka minta. Ini juga perbedaan Nabi dengan kita. Nabi Muhammad itu setiap diminta sama orang pasti ngasih. Perhati nih kepribadian ini, Pak. Ya, kepribadian yang berat untuk ditiru. Ya, banyak orang-orang dari Ansor itu kalau butuh hajatnya, maka mereka datang kepada Rasulullah minta. Ya minta makan, ya minta minum. Kalau pakaian diminta dikasih juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Datang lagi rombongan yang lain minta, mereka dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nafida ma indahu. Sampai habis semua yang ada di sisi Rasulullah. Makanya kalau Rasulullah itu disebut kaya, ya kaya, tapi sesaat aja. Rasulullah dapat harta rampasan perang misalnya 1/4, dapatnya 1 miliar, 2 miliar, 30 miliar, itu sebentar aja. Karena setiap orang yang datang ke Rasulullah minta pasti dikasih, nggak ada yang ditolak. Satu rombongan minta dikasih, pulang ini. Kalau zaman sekarang ngomong dia itu nggak punya apa-apa, datang ke Rasulullah pasti dikasih. Datang lagi rombongan selanjutnya, minta ke Rasulullah dikasih. Hatta nafida ma indah. Dia ngasih Rasulullah itu tanpa ada sedikit pun rasa takut miskin. Kalau kita ngasih kan mikir-mikir, Pak. Kita pasti mikir kalau kita ngasih. Nah, duit 100.000 ada orang minta, belum tentu kita mau ngasih. Takut kita nanti makan apa. Rasulullah kalau sudah ngasih, yu'ti la yakhshal faqr. Rasulullah ngasih seakan-akan nggak takut sama sekali dengan yang namanya kefakiran, kemiskinan, nggak takut habis harta yang dimilikinya. Hatta nafida ma indahu, sampai semua yang ada di Rasulullah habis. Nanti kita perjelas lagi.
Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang meminta kepada Nabi tadi, setelah semua hartanya habis, apa kata Rasulullah? Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Kalau saya punya harta masih ada tersisa, nggak mungkin saya simpan untuk kalian. Nggak mungkin saya tahan ini sehingga tidak saya berikan untuk kalian. Kalau masih ada yang sisa pasti saya kasih. Wa may yasta'fif ya'ifahullah. Tapi barang siapa yang memilih untuk isti'faf atau al-afaf, nanti akhlak tentang al-afaf ini yang akan kita bahas sedikit di kajian hari ini. Barang siapa yasta'fif itu apa Pak? Artinya al-bu'du 'anil haram wa su'alin nas wa amwalin nas. Isti'faf itu apa? Menjauhi segala yang Allah haramkan dan menjaga harga diri dari meminta kepada orang lain. Ini akhlak. Ya. Barang siapa yang menjaga dirinya, maka ya'ifahullah, maka Allah akan memuliakannya. Wa may yastagni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan cukupkan dia. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang memilih bersabar, maka Allah akan kuatkan dia menahan kesabaran itu. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan. Dan seorang hamba, seorang manusia tidak diberi dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas wa awsa' minas sabar, dibandingkan dengan kesabaran. Tidak ada anugerah yang diberikan kepada hamba Allah yang lebih luas dan lebih baik dibandingkan seorang hamba itu diberikan rasa sabar. Dibandingkan orang itu diberikan rasa sabar. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam hadis nomor 1469, Imam Muslim 2424 dan Imam Ahmad 11890 nomor hadisnya. Bab tentang sabar, ya, ada beberapa hal di sini yang menjadi fokus kita nih Pak, tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Yang pertama, ada ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang ajaran karamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendapat gelar kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan telah kami berikan, jadikan Nabi Muhammad itu bagi kalian semua wahai kaum muslimin uswatun hasanah, contoh yang mulia. Contoh yang mulia pertama, karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jubila alaihi min makarimil akhlaq was samah. Mulianya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga semua orang dari kalangan Ansor itu merasa nggak pernah risih kalau harus minta sama Nabi Muhammad, walaupun berulang-ulang. Kalau kita minta sama satu orang, kadang-kadang satu kali mungkin masih berani, tapi kalau udah keseringan, hutang pertama belum dibayar udah minta lagi, risih. Kecuali yang sudah dicabut rasa malu dalam hatinya. Ya, utang yang pertama belum bayar, utang kedua belum bayar, sudah nyiapin lagi proposal untuk utang yang selanjutnya. Tapi kepada Nabi, para sahabat itu nggak suka. Saking mulianya Nabi Muhammad, habis seluruh hartanya. Ada orang yang minta makan. Biasanya Rasulullah itu ngumpul dengan ashabus suffah. Ashabus suffah itu apa? Golongan miskin dari kalangan sahabat Nabi yang nggak punya tempat tinggal, yang tinggalnya di pelataran Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Kalau dulu masjid itu bebas Pak. Orang-orang yang datang, musafir yang kelaparan, orang-orang yang gak punya rumah, rumah Allah dijadikan rumah untuk mereka. Para sahabat Nabi banyak yang disebut dengan ashabus suffah. Rasulullah sering ngumpul sama mereka, ya, bareng-bareng dengan mereka,
makan-makan dengan mereka, lapar-lapar dengan mereka juga. Lapar-lapar dengan mereka juga. Maka ada orang yang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya lapar. Nah, ini saya sudah ikatkan nih batu di perut saya, ini udah ada 2 nih sampai nahan lapar. Rasulullah nggak jawab, cuma buka aja perutnya. Ternyata batu di perut Rasulullah ada 3 yang diikat. Ente lapar, nah, 2 hari kagak makan, sampai ngikat batu 2 biji untuk nahan lapar itu. Ternyata Rasulullah lebih lagi, 3 batu yang diikat sama. Ada sahabat yang pengen memuliakan Rasulullah. Abu Talha melihat keadaan Rasulullah yang seperti itu, maka dia pulang bilang kepada istrinya Ummu Sulaim. Dia bilang, ada nggak makanan? Ada, cukup untuk 2-3 orang mah. Ada cukup untuk 2-3 orang. Oh, masakin itu. Nah, saya pengen menjamu Rasulullah SAW dan sedikit dari sahabatnya untuk ikut makan. Oke? Ya sudah, kalau begitu saya masak dulu, kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nanti kalau sudah selesai masak, saya kasih tahu kamu nanti ajak Rasulullah untuk makan di sini. Ummu Sulaim masak, selesai masak, rotinya sudah siap, kuah cocolannya sudah ada. Kemudian dia bilang, wahai Abu Talha, makanan ready, sudah ready, silahkan undang Rasulullah untuk makan ke kita. Itu bekal terakhir Pak di rumah yang para sahabat itu begitu, berting bekal terakhir, cukup untuk makan dia, istrinya dengan beberapa orang saja lagi untuk menjamu Rasulullah dan para sahabat sedikit. Datang Abu Talha, ya Rasulullah, saya lihat antum udah sempoyongan kayaknya. Kelihatan antum sudah lama menahan lapar. Saya di rumah ada sedikit makanan. Kalau antum bersedia silahkan makan di rumah saya. Dibisik-bisikin aja sama Abu Talha. Lagi ngumpul sama sahabat sufa. Rasulullah bilang, alhamdulillah Abu Talha ngundang kita semua makan. Ada sekitar disebutnya bid'un wa thamanun. Jumlah para sahabat yang kumpul pada saat itu sekitar 80-an lebih. Sekitar 80-an lebih. Rasulullah bilang apa? Alhamdulillah hari ini kita dapat rezeki, Abu Talha ngundang kita semua makan. Kan panik Pak. Abu Talha panik. Saya masak cuma cukup 2-3 orang untuk makan, tapi Rasulullah umumkan kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku semua, alhamdulillah hari ini kita makan-makan ditanggung Abu Talha. Ayo kita berangkat ke rumahnya. Tapi Abu Talha nggak suuzon sama Nabi. Abu Talha bilang, Rasulullah lebih tahu dengan keadaan saya dibandingkan saya sendiri. Rasulullah lebih tahu dengan keadaan finansial saya dibandingkan saya sendiri. Semuanya datang, rombongan orang, 80-an orang lebih datang ngiring Rasulullah dan Abu Talha pulang ke rumah, mengantarkan banyak orang tadi untuk makan-makan di rumah Abu Talha. Ngelihat dari jauh Ummu Sulaim udah panik juga. Buset, yang diajak makan cuma 1-2 orang, ini yang nongol 80-an orang lebih. Pengen ngomel nggak berani, cuman bisa husnuzon saja ke Rasulullah. Pengen ngomel sama suaminya, kan saya bilang makanan cuma cukup 2-3 orang doang. Kenapa ini semua satu kampung diajak? Bukan saya, kata Abu Talha, yang ngajak Rasulullah. Bukan saya cuma ngajak Rasulullah ngajak orang banyak. Maka Rasulullah masuk, Abu Talha masuk, para sahabat disuruh tunggu dulu di luar, diatur dulu untuk jamuan. Akhirnya Rasulullah bilang, mana makanannya? Makanannya ditutup dengan kain. Kemudian ada mangkok juga yang besar untuk menyiapkan untuk kuah dan sedikit dagingnya. Cuman ini, kata Rasulullah. Iya, Rasulullah doakan dulu, ya Allah berkahi makanan ini. Kemudian Rasulullah perintahkan Abu Talha, wahai Abu Talha, ajak 10 orang dari mereka untuk masuk dulu. Masuk 10 orang, ngantri. Dikasih mangkoknya, dikasih piringnya, ngantri. Diambilin roti sama Rasulullah, ditutup rotinya dengan kain, diambil 1, 2, dituangkan juga kuahnya yang di dalam mangkok besar itu, dituangkan juga kuahnya. Semua orang, 10 orang, kata Rasulullah, makan kalian sampai kenyang. Kalau kurang nambah lagi, terus makan sampai kenyang.
Selesai 10 orang, oke, kalian mundur. 10 orang selanjutnya, wahai Abu Talha, panggil 10 orang lagi. Masuk lagi 10 orang. Abu Talha bilang, kami nggak ngerasa kekurangan sedikit pun pada saat itu. Apa yang ada di dalam mangkok, apa yang disediakan dari roti yang ditutupi dengan kain tadi, sepertinya setiap dikasih oleh Rasulullah penuh lagi, nambah lagi, sampai 80 orang lebih semua masuk. Barulah giliran Abu Talha dan istrinya bersama Rasulullah makan hidangan itu. Ini disebut min karamin Nabi. Bahkan dari kemuliaan, semangat untuk memberi yang Rasulullah tunjukkan dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita susah, Pak, menemukan orang yang berinfak la yakhshal faqr. Susah kita menemukan pribadi yang mau berkorban, bersedekah, berinfak tanpa takut miskin. Ada Pak yang berani di sini, Pak, berinfak tanpa takut miskin. Berat ini pribadinya. Ya, makanya nggak diminta kepada kita tuh banyak-banyak. Wa yuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu mencintai harta dengan cinta yang meluap-luap. Berat kita, makanya cuma diminta yang diwajibkan untuk zakat 2,5%, itu pun kalau sudah sampai nisab dan haulnya, nggak diberatkan syariatnya. Tapi bagi yang pengen lebih, diajarkan oleh Rasulullah. Murid utamanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diminta dana untuk perang, Abu Bakar belajar dari Nabi. Ketika diminta dana untuk perang, nggak takut untuk miskin. Ya Abu Bakrin, madza abqaita li ahlik? Wahai Abu Bakar, ini harta yang kau infakkan di jalan Allah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abqaitu lahumullah wa rasulah. Saya sisakan bagi mereka cukup Allah dan Rasul. Pak, kurang mantap apa tuh jawabannya? Semua sudah saya kasih, yang saya sisakan bagi anak istri saya Allah dan Rasulnya saja. Ya Allah, keren banget itu iman zaman dulu, Pak. Ya, murid utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sisakan cukup Allah dan Rasulnya. Ini orang yang kagak ada takut-takut miskinnya sama sekali nih, kayak begitu. Meniru dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut akhlak dengan akhlak al-karam, akhlak kemuliaan yang memberi tanpa pikir-pikir panjang, tanpa curiga-curigaan. Kalau kita pengen ngasih curiga kadang-kadang, masih kita, Pak. Saya juga masih, sama aja kita, Pak. 11-12. Ada orang ngemis bisa curiga aja kita. Ini mau males, badannya sehat ini. Walaupun meminta-minta dilarang dalam agama, tapi membentak orang yang diminta-minta, yang meminta-minta juga dilarang oleh agama. Itu yang disebut sifatul karam. Maka Rasulullah telah memberikan kita uswatun hasanah, contoh yang paling paripurna. Itu contoh sempurnanya. Kalau nggak bisa contoh sempurnanya, mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, minimal bisa kita ambil sebagiannya. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya itu bukan karena banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya itu ketika Allah tanamkan kepada diri kita sikap qanaah, merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada kita, nggak banyak berharap kepada manusia. Kalau mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut al-qanaah. Qanaah ini berat juga, berat. Qanaah itu artinya kita apa? Nardo bima qasamallahu lana. Kita ridho dengan segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dikasih dikit alhamdulillah ridho, dikasih banyak alhamdulillah ridho, enggak dikasih alhamdulillah ridho. Dapat nikmat kita ridho,
dapat kena musibah kita juga tetap ridho. Ketika ditimpa musibah kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita deklarasikan apa? Kita ini milik Allah, harta kita milik Allah, anak kita milik Allah, istri kita milik Allah. Ketika suatu saat Allah ingin mengambil harta ini dari kita, mengambil putra kita, mengambil istri kita, mengambil ibu atau ayah kita, kita cuma bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat atau tidak? Berat. Kenapa? Yang bikin berat itu karena hati ini merasa memiliki yang bukan miliknya. Yang bikin berat itu karena kita ini merasa apa yang Allah titipkan kepada kita itu jadi milik kita. Itu tuh yang bikin berat. Kalau hilang bisa nangis lama. Hilang harta, ya, dicabut nyawa istri kita jadi budak, kalau dia bilang nangis Pak. Anak kita kecelakaan, kadang-kadang nyalahin Allah, padahal kita nggak pernah nitipkan mereka sama Allah. Yang bikin berat itu ketika kita merasa memiliki apa yang sebenarnya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang selanjutnya apa? Yang diajarkan tentang al-istighfaf tadi. Maka Rasulullah salah satu doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, saya minta. Ini Rasulullah minta kepada Allah. Ya Allah, inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta kepadamu agar saya diberikan petunjuk, ditetapkan hidayah pada diri saya. Wat tuqa, berikan aku rasa takwa kepadamu. Wal afafa. Wal afaf, ini yang disebut iffah atau istighfaf tadi. Atau afaf, ya, berikan aku juga sifat afaf. Sifat afaf itu sifatnya al-bu'du 'anil haram wa su'alin nas, menjauhkan diri dari segala yang haram dan meminta kepada manusia. Wal ghina, dan berikan aku sikap ghina. Ghina itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya tanpa harus meminta kepada orang lain. Ini disebut al-iffah. Apa itu al-iffah? Al-bu'du 'anil haram wa su'alin nas. Al-iffah itu menjauhkan diri dari segala yang Allah haramkan dan meminta kepada manusia. Bagian-bagiannya banyak. Salah satunya apa? Al-muslim ya'ifu yadahu. Ya, al-iffatu fil jawarih. Al-muslim ya'ifu yadahu wa rijlahu wa basarahu wa udhunahu wa farjahu 'anil haram. Fala tughlibuhu syahawatu. Yang pertama iffah fil jawari, iffah di dalam panca indera, iffah di dalam jasad. Maka untuk menjaga ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat. Laki-laki disuruh menutup auratnya, perempuan juga disuruh menutup auratnya. Kemudian juga apa? Laki-laki untuk menjaga dirinya dari syahwat diperintahkan oleh Allah untuk menikah. Perempuan juga diperintahkan untuk menikah. Diharamkanlah yang namanya zina, dihalalkanlah yang namanya hubungan pernikahan. Sampai Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapapun di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, segerakanlah pernikahan itu. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih ringan baginya untuk menundukkan pandangan, lebih baik daripada dirinya dari menjaga kemaluannya. Faman lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Kalau enggak mampu untuk menikah, harta enggak punya, calon istri kagak ada yang mau,
maka disunnahkan bagi para pemuda ini untuk berpuasa, karena puasa itu bisa mengontrol dirinya. Karena tujuan dari puasa untuk mengontrol hawa nafsunya. Jadi kalau orang habis puasa malah ngumbar hawa nafsunya, masalah itu. Nggak belajar itu artinya. Pas habis puasa, masuk waktu asar, udah semua bukaan dibeli. Bentar lagi nih kita udah masuk bulan puasa. Anehnya bulan puasa itu pengeluaran untuk makan lebih gede daripada hari-hari biasanya. Ya, pengeluaran untuk makan kok bisa? Diajarin puasa untuk menahan hawa nafsunya, tapi nggak ada hasilnya. Udah berlapar-lapar seharian, pas maghrib balas dendam. Semua dibeli. Oh ini enak nih, ini enak nih. Es ada 3 jenis, 4 jenis es dibeli semuanya. Gorengan numpuk semuanya. Bahkan pengeluarannya lebih gede dibandingkan ketika dia tidak di bulan puasa. Maka diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tahan dirimu. Ini termasuk dalam ifah. Tahan diri dari nafsumu, syahwatmu. Tahan diri dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu, Rasulullah pernah bersabda, "An-nazratu sahmun masmumatun min sihami iblis." Pandangan itu, Pak. Untuk yang jomblo-jomblo, bukannya jomblo aja sebenarnya. Yang udah beristri saja masih, Pak. Pandangan itu, kata Rasulullah, sahmun min sihami iblis. Pandangan itu anak panah yang sudah dilepaskan oleh iblis. Anak panah yang sudah diracuni. Kalau sudah lepas tuh, Pak, kita ngeliat kan nggak bisa ditarik lagi, Pak. Kalau udah kelihatan, udah kelihatan di kebuka matanya. Udah lepas itu, seperti apa? Anak panah yang lepas dari busurnya. Maka barang siapa yang menahan pandangannya makhafati, kata Allah, siapapun yang memandang, ini hadis qudsi ya. Barang siapa yang menahan pandangannya karena takut kepadaku, kata Allah, maka aku akan tanamkan kepada dirinya iman sehingga dia bisa merasakan manisnya iman itu seperti apa. Kita kadang-kadang ngerasa berat ibadah, ngerasa berat menjalankan taat. Kenapa, Pak? Karena taat ini gak kerasa manis bagi kita. Susahnya sholat subuh berjamaah. Kenapa, Pak? Karena kita gak ngerasa sholat subuh berjamaah itu manis. Susahnya kita bersedekah. Berat kita punya uang 1 miliar misalnya. Sedekah setengahnya berat gak kira-kira? Banget, 1/10-nya berat gak? Waktu kagak punya duit memang kalau gua punya duit mah kasih itu. Ya 100 juta dari 1 miliar mah dikit. Pas lagi kagak punya. Tapi pas sudah punya, megang duit 1 miliar, oh pengen beli rumah, pengen beli mobil, anak pengen kuliah. Banyak itu pikirannya. Sehingga pengen mengeluarkan, jangankan 100 juta, ngasih 10 juta buat sedekah aja beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Maka bagi siapapun yang menundukkan pandangan, Allah mudahkan tadi untuk berbuat ibadah. Kenapa? Karena Allah berikan kepada dia ladzah fi qalbihi, kenikmatan di dalam dirinya untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Merasakan nikmatnya, manisnya iman. Maka orang yang ngerasain manisnya iman, kalau ketiduran kagak sholat subuh berjamaah, kerasa pahit, Pak. Kerasa pahit. Ya. Mulai kerasa pahit, misalnya nih bulan puasa kita full puasa sebulan. Coba aja tuh kalau udah mulai ngerasa. Pas hari lebaran itu nggak nafsu biasanya makan. Masih ada rasa-rasa bulan puasanya. Masih ada rasa-rasa enggan buat makannya.
Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka aku tanamkan iman di dalam hatinya dan aku beri dia kuasa untuk merasakan apa yang disebut dengan halawatul iman. Apa yang disebut dengan manisnya iman di dalam hati. Orang yang sudah merasakan manisnya iman di dalam hati, ya, maka dia tidak takut wala yakhshal faqr. Ketika bersedekah dia enggak takut dari miskin. Ketika berbuat baik dia la yakhafu laumata laim. Ketika dia berbuat baik enggak takut dia dihina oleh orang lain karena kebaikannya. Ada juga iffah disebut al-iffatu fi amwalin nas. Iffah menjaga diri atau menjaga kehormatan dari memakan harta orang lain. Contohnya banyak. Misal, ya, contoh yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, terkenal Pak. Khalifah yang memimpin cuma dalam waktu kurang dari 2 tahun, tapi telah menyebarkan al-adil, keadilan di seluruh negeri sampai tidak ada rakyatnya yang miskin. Cuma 2 tahun doang. Apa yang dilakukan? Ini riwayat masyhur, ceritanya sudah masyhur, kita semua pada tahu. Ada seorang pejabat datang kepada beliau, datang mengobrol malam hari tentang urusan rakyat. Ngobrol laporan tentang misalnya tentang keamanan, misalnya ngobrol tentang perekonomian, namanya menteri ketemu presiden, kira-kira begitu. Nah, selesai dia ngobrol panjang lebar. Nah, sudah selesai ngobrolannya, sudah sekarang kita ngobrol masalah pribadi, kata menterinya. Oh tunggu dulu, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu sebentar. Dimatikanlah itu lampu minyak, ya, dimatikan dulu lampu minyaknya yang satu, kemudian dia hidupkan lagi lampu minyak yang lain. Maka menteri ini heran, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, laisa fi hadzal misbahi aibun, enggak ada aibnya lampu ini, kenapa engkau ganti, engkau matikan dengan yang kemudian digantikan dengan yang lain? Lampu minyak yang pertama itu minyaknya masih banyak, keadaannya juga masih baik, sinarnya masih terang, cahayanya masih benderang. Kenapa engkau matikan kemudian ganti lagi dengan yang baru? Sayang, selesai dulu yang satu itu, biasanya begitu kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi kita ngobrol masalah negara, masalah rakyat. Yang kita gunakan, maka saya gunakan lampu minyak yang dibiayain oleh negara. Ente tadi ngomong, setelah ini kita mau ngomong masalah pribadi, maka saya matikan lampu ini karena ini punya negara. Saya hidupkan lampu yang diminyaki dengan duit saya sendiri. Sampai segitunya Pak. Ketemu yang kayak begitu di sini, di Indonesia, negeri Konoha kita ini. Berat. Makanya dalam waktu kurang dari 2 tahun saja, ya, susah untuk menunaikan sedekah, kira-kira gitu. Susah untuk sedekah. Kenapa? Karena orang miskin udah kagak ada. Laporan keuangan menteri datang, wahai Amirul Mukminin, keuangan kita begini. Maka Amirul Mukminin bilang, oh, harta di Baitul Mal masih banyak, berlimpah. Kalau begitu orang-orang yang miskin harus digaji. Sudah kita lakukan, nggak ada lagi orang yang miskin. Oh kalau begitu, kalau ada orang yang berhutang kepada negara, pemutihan, hutangnya dihapuskan. Kalau ada yang berhutang kepada orang lain, lunasi. Udah selesai. Para ustadz, para kiai yang mengajarkan agama gimana? Gajinya sudah paling tinggi, kata menteri ini. Pemuda-pemuda yang belum nikah wajib dinikahkan, belikan rumah. Kalau sekarang bahasanya seperti yang terjadi di Qatar misalnya, ya, ke Kuwait, ya, anak yang baru lahir sudah dapat rumah. Yang belum menikah dari para pemuda, biayain pernikahannya. Sudah, nggak ada yang belum menikah, sudah menikah semua di umur 18-19 tahun, udah seakan-akan jadi aib kalau belum menikah. Oh kalau begitu, kata Umar bin Abdul Aziz, sebarkan gandum ini di gunung-gunung sehingga orang-orang yang memusuhi Islam tidak mampu berkata-kata bahwa ada seekor burung yang meninggal di tanah orang yang muslim. Sampai segitunya.
Maka iffah, menjaga diri dari memakan harta orang lain, ini ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ditunjukkan juga oleh Abdurrahman bin Auf. Kisah masyhur, kisah yang sangat terkenal. Ketika dia hijrah, akhar Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Rabi'. Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang paling terkenal kisahnya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' tahu Abdurrahman bin Auf ini termasuk orang yang paling kaya ketika dia ada di Mekah. Tapi semua hartanya ditinggalkan untuk hijrah, menjaga keislamannya, keimanannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah. Biasanya kalau orang biasa hidup senang, Mbak, tiba-tiba nggak punya apa-apa, sanggup nggak? Berat. Biasa naik mobil pribadi, disopirin sama orang, tiba-tiba harus naik angkot. Ongkosnya aja kagak tahu berapa. Nyetopnya aja kadang ragu-ragu gimana cara nyetopnya. Udah lupa dia cara hidup orang miskin. Sama Abdurrahman bin Auf, dari orang termasuk orang paling kaya di Mekah, hijrah nggak bawa apa-apa. Dipersaudarakan kepada Sa'ad bin Rabi', orang yang termasuk orang paling kaya di Madinah. Maka dia bilang, Sa'ad bin Rabi', inni agna min agnan nas min ahli Madinah. Saya termasuk orang yang paling kaya daripada golongan orang Ansar yang ada di Madinah ini. Saya punya kebun, nanti kebun itu kita bagi dua, itu setengahnya untuk kamu, setengahnya untuk saya. Saya punya rumah dua, satu rumah silahkan untuk kamu, satunya lagi untuk saya. Kamu lihat rumahnya yang mana? Ini punya dua rumah, kamu lihat rumahnya yang mana? Yang kamu naksir itu untuk kamu. Masya Allah, itu sedekahnya rada gila-gilaan juga. Sampai dia bilang, saya punya dua imro'ah, saya punya dua istri muda dan istri tua. Kamu lihat dari kedua istri saya ini, siapa yang lebih kamu cintai dibanding mereka berdua? Katakan kepada saya ceraikan dia, nanti selesai masa iddahnya, silahkan kamu nikahi dia. Tawaran, Pak, nggak datang dua kali. Ya, kalau bahasa kita cuma orang stres yang norak tawaran begini. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberkahi seluruh hartamu dan seluruh anggota keluargamu. Dullani ala suqikum. Cukup tunjukkan saya kepada jalan ke pasar kalian. Tunjukin kepada saya jalan ke pasar saya. Enggak nafsu, Pak, ngelihat harta orang lain. Ini disebut iffah itu. Enggak nafsu ngelihat harta orang lain. Walaupun ditawarkan secara halal, dia kagak nafsu. Ini kita ini nggak ada yang nawarin. Ngelihat orang ganti mobil aja, udah enak banget hidupnya. Ngelihat orang beli tanah lagi, beli rumah baru aja, sakit hati. Padahal nggak ada hubungannya sama kita. Ini ditawarin, ini kebun, ini rumah. Ente lihat, kalau kita nawarin, aku punya rumah nih, punya kontrakan 10, ente ambil dah satu dah pakai. Itu aja diungkit-ungkit sampai kapan tahu. Ya kan? Tabiatnya. Ini enggak, punya dua rumah, misalnya satu di Eldora, yang satu di Emilia. Ente coba lihat tuh, rumah saya nih, rumah di Eldora nih. Kita room tour lah, kita tour, lihatin keadaan rumahnya. Lihat lagi rumah yang satunya. Kira-kira yang ente naksir yang mana? Eldora. Udah ambil. Berani nggak kayak begitu, Pak? Untung ketemunya sama orang yang kayak Abdurrahman bin Auf. Kalau sama orang yang kagak tahu diri, diembat juga itu. Istri dua sampai ditawarin, saya ceraikan satu, setelah masa iddahnya itu nikahi. Pilih, itu lihat yang mana. Enggak. Abdurrahman bin Auf enggak, kurang ajar. Ngapa? Oh, boleh. Coba saya lihat dulu, kagak ada ceritanya begini. Cukup tunjukkan saya mana jalan menuju pasarmu. Maka dalam riwayat ditunjukkan dia kepada pasar Bani Qaynuqa, pasar tempat orang
yang dikuasai oleh orang Yahudi. Masuk dia ke pasar, mulai dia bekerja serabutan dulu, kemudian meniti karirnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun menjadi salah satu orang yang paling kaya di Madinah. Iffah, nggak mau makan harta orang lain, walaupun harta itu ditawarin sama yang ngasih, bukan dia minta, enggak. Ada juga yang disebut iffatun fil ma'kali wal masyrabi, menjaga iffah di dalam makanan dan minuman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi. Makanlah, minumlah dari segala yang Allah perintahkan, ada kebaikan dalam makanan itu. Dari segala rizki yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian, makanlah dan minumlah. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makan minumlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian yang baik-baik saja. Kemudian bersyukurlah kamu kepada Allah kalau kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi, ini juga Pak, kita itu kalau dikasih sama orang memang disyariatkan untuk bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi kepada kita. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai syukur kepada manusia melebihi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seakan-akan yang memberi kita itu manusia, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalangan sufi terkenal salah satu kisah yang disebut diriwayatkan oleh Junaid Al-Baghdadi tahun 290-an Hijrah meninggalnya. Suatu ketika, ini seorang sufi yang terkenal kalau di kalangan ahli tasawuf. Orang-orang banyak menyebutnya kisahnya mungkar, cuman kita ambil saja ibrahnya. Yang tidak suka dengan kesufian tasawuf biasanya menyebut kisahnya mungkar, tapi ada ibrah yang bisa kita ambil di sini. Suatu saat ketika dia sedang tertidur lelap, Junaid Al-Baghdadi itu mimpi. Ketika dia mimpi itu dikatakan, wahai Junaid, keluarlah engkau naiki kendaraanmu, kemudian tunaikan hajat dari seorang hamba dari hambaku. Dia mendengarkan ada suara ketika dalam mimpi, sehingga dia terbangun. Terbangun tadi, dia diperintahkan untuk menunaikan hajat orang lain, naik kendaraannya. Dia bertanya dalam mimpi itu, di mana saya harus carinya? Mencari orang itu. Suara itu kemudian menjawab apa? Nanti tungganganmu akan berhenti di tempat yang pas, tempat orang itu yang hajatnya harus engkau penuhi. Keluar dia, bangun dia, naik ke kendaraannya. Ikut aja, terserah ini kendaraan mau kemana. Kalau sekarang kan kita kendaraannya mobil Pak. Mobil kagak bisa begitu, kagak punya keinginan dia, kita yang kontrol. Harus ke sini, belok ke sana, belok kemana. Kalau kendaraan dulu kan ya otak, ya kuda, ya. Naik silahkan ente, wahai kuda, jalan kemana terserah ente. Diarahkan sendiri sampai kudanya berhenti di hadapan sebuah masjid. Disuruh jalan kagak mau lagi. La'allahu huna katanya. Mungkin orang itu ada di sini. Maka dia masuk ke dalam masjid, melihat ada seorang hamba Allah sedang berdoa, ya Allah, cukupkan saya, ya Allah. Tunaikan hajat saya, ya Allah. Selesaikan hutang-hutang saya. Ada yang lagi berdoa begitu di dalam masjid sambil menangis menunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Junaid bilang, ini nih orangnya nih. Pasti ini nih orangnya. Maka Junaid Al-Baghdadi dia mengeluarkan uang 100 dinar. 1 dinar itu kalau hitungan sekarang sekitar 5 jutaan, Pak. Sekitar 5 jutaan. Ya. 100 dinar 5 juta kali 100 berapa? 500 juta, gampang banget ya. Ini saya ada uang 100 dinar, ini untuk kamu. Ya, ini untuk kamu. Orang itu langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Junaid bilang, kalau ente nanti punya hajat yang lain,
Datang aja kepada saya langsung, tanyain di Baghdad ini nggak ada yang nggak kenal dengan saya. Saya Junaid al-Baghdadi. Di Baghdad ini nggak ada yang nggak kenal sama saya. Cari saja orang yang bernama Junaid al-Baghdadi, semua orang pasti kenal. Maka orang ini bilang kepada Junaid ini, "Amajnunun anta ya Junaid? Apakah ente orang gila wahai Junaid?" Ya Allah. Kagak ada terima kasih sama sekali nih orang. "Amajnunun anta ya Junaid? Apakah ente gila wahai Junaid? Ente meminta saya untuk minta kepada engkau setelah apa yang Allah berikan kepada saya, untuk meninggalkan Allah kemudian mintanya sama ente langsung. Padahal Allah lah yang telah membuat ente terbangun dari tidurmu, Allah yang membuat ente percaya kepada tungganganmu, bawa engkau ke sini. Kemudian Allah lah yang melembutkan hatimu untuk mengeluarkan harta sekitar 500 juta diberikan secara cuma-cuma kepada diriku. Kemudian setelah semua kebaikan itu, ente nyuruh saya minta sama ente, nggak sama Allah lagi. Logikanya begitu. Apa ente gila? Nyuruh saya pindah dari Allah minta ke kamu. Terkenal nih kisahnya, "Amajnunun anta ya Junaid? Apakah ente gila wahai Junaid?" Setelah Allah yang begitu baiknya, ya, saya minta sama Allah, menangis di masjid ini, sujud kepada Allah, kemudian karena tangisan dan doa saya Allah kabulkan, Allah gerakkan, Allah pilih ente untuk menjadi wasilah kebaikan. Allah bangunkan engkau, Allah jalankan engkau, kemudian Allah keluarkan harta dari dirimu untuk memenuhi hajatku. Sekarang setelah semua kebaikan Allah kepada saya, ente suruh saya pindah, nggak usah minta sama Allah lagi, mintanya sama ente. Nah, illa yas'alunan nasa ilhafa. Orang-orang yang tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada syariatnya. Bersyukur kepada orang yang meminta, yang memberi, wajib harus kita lakukan. Tapi jangan sampai syukur kita kepada orang yang memberi kita itu membuat kita mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menundukkan dia agar dia memberi kepada kita. Nah, ini yang disebut dengan al-iffatu fi amwalin nas. Iffah dalam harta orang lain. Kita nggak nafsu melihat harta orang lain. Kita nggak nafsu melihat makanan minuman orang lain. Apa yang Allah sediakan bagi kita, itulah yang kita makan. Itu yang disebut iffah. Maka luqmatun fi batni ja'iin khairun min bina'i alfi janin. Seorang ulama berkata, memberi makan orang-orang yang kelaparan, satu suapan kepada perut yang lapar, itu lebih baik dibandingkan membangun 1000 janin, 1000 masjid. Karena banyak ternyata orang-orang itu yang menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, miskin dia, tapi kelihatan sama orang lain kayaknya kaya mulu. Kenapa? Karena dia tidak minta sama orang lain. Yahsabahumul jahilu agniya aminat ta'affuf. Orang-orang yang nggak tahu mengira dia itu orang yang kaya, karena dia nggak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ada tipe kalau orang-orang begitu, udah susah, kagak ada makanan, sudah habis, tapi nggak pernah mau minta sama orang. Nah, itu yang dibantu, Pak. Minta, kadang-kadang kita minta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa yang harus saya bantu. Ya. Karena Bapak dipilih oleh Allah untuk menunaikan hajat orang lain, itu juga nikmat ya yang besar. Berapa banyak orang-orang yang kaya, super kaya, crazy rich, gila sampai gila orang nyebutnya kayanya, bisa mandi sama duit, kira-kira begitu. Ya? Tapi nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Nggak, Allah pilih dia untuk menunaikan hajat orang lain. Bukan nikmatnya itu bukan hartanya doang. Nikmat itu ketika Allah pakai kita untuk kebaikan. Kita dipakai oleh Allah, punya harta sedikit dipakai oleh Allah, punya tenaga sedikit dipakai oleh Allah, punya ilmu sedikit dipakai oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak dipakai sama Allah. Ada orang yang punya ilmu nggak dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang punya tenaga tapi nggak dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut iffah. Ada juga yang disebut iffatun fil lisan. Iffah dalam menjaga lisan. Waqulu linnasi husna. Berkatalah kepada orang-orang itu dengan perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur, yang benar. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Menjaga lisannya juga termasuk dengan al-afaf. Permintaan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah, takwa. Aku minta kepadamu al-afaf, dan aku minta kepadamu kecukupan dari pemberianmu saja. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, kemudian Rasulnya memerintahkan kita untuk bersikap dengan yang disebut al-iffah. Kemudian apa dalam hadis ini disebutkan, ma waqtiya ahadun ata'an, dan tidak diberikan kepada seorang hamba sebuah pemberian yang lebih baik, khairan wa awsa, dan lebih luas minas sabri, dibandingkan sabar. Kenapa, Pak? Sabar ini, Pak, awal dari semua kebaikan. Ini sabar, Pak. Sabar itu awal dari semua kebaikan. Makanya kalau di dalam surat Al-Asr, sabar itu diletakin paling belakang. Apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Puncak sabar itu, Pak. Sabar itu puncak. Kenapa? Karena dengan sabar itu orang bisa mendapatkan semua kebaikan. Dengan sabar itu orang bisa mendapatkan semua kebaikan. Semua amal baik kita ini kalau kita lakoni dengan sabar, barulah kita dapat yang namanya istiqomah. Kadang-kadang kita niat untuk qiyamul lail. Oh, saya mau qiyamul lail. Ada orang yang bertahan seminggu, ada orang yang bertahan 10 hari. Tapi setelah itu datang lagi rasa malasnya. Ada orang pengen puasa sunnah. Ya, ada orang pengen puasa sunnah. Dapat puasa sunnah Senin Kemis selama sebulan. Setelah itu kendor lagi. Ya kan? Seorang pelajar misalnya, baru bermanfaat ilmunya kalau dia belajar menghadapi penatnya belajarnya tadi. Ada orang pengen belajar agama, datang ke masjid 1, 2, 3, 4, 10 kali, habis itu mulai datang malesnya. Yang nanti menghasilkan apa? Orang-orang yang diberikan kesabaran menghadapi penatnya belajar dulu bertahun-tahun, baru nanti ada hasilnya. Kalau yang belajarnya 1, 2, habis itu istirahat, 1, 2, belajar sebulan cuma sekali lagi. Habis itu liburnya 2 bulan, awal lagi, kurang, Pak, manfaat. Makanya disebut sabar itu asal dari segala kebaikan. Kalau orang sudah diberkahi oleh Allah dengan rasa sabar, dia bisa menghadapi bahkan takdir yang paling menyakitkan sekalipun. Nggak keluar dari mulutnya kecuali apa? Kecuali yang buat Allah ridho. Ya, orang tuanya meninggal dunia, rumahnya misalnya hancur kebakaran, hangus semuanya kebakaran, hartanya hilang. Ya. Innal aina la tadma wal qalba la yahzan walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Mata boleh saja menangis, hati boleh saja bersedih, tapi lisan ini tidak mengucap kecuali yang Allah ridho saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan hanya kepada Allah juga kita akan kembali. Berat, ya berat. Karena sabar ini pelajarannya sampai meninggal dunia. Udah meninggal, udah selesai itu, tinggal urusannya nanti di alam barzakh. Inilah kalau orang sudah diberi sifat sabar,
kita lihat para ulama yang disakiti, kalau diberi sifat sabar, tenang saja hidupnya, enggak ngamuk-ngamuk. Makanya kita temukan dalam sejarah Rasulullah SAW dilempari kotoran, sampai diludahi, dilempari kotoran. Ketika nggak ada yang ngelemparin lagi, dicari mana ini ngelemparin saya dengan kotoran, mana yang setiap hari ngeludahin saya, dicari. Bukan buat balas dendam, sakit ya Rasulullah orangnya. Bukan balas dendam kan? Sakit ya Rasulullah orangnya. Maka Rasulullah menjadi orang yang pertama yang menjenguk dia. Ini orang kalau sudah diberikan apa yang namanya sabar. Sabar tingkat dewa kalau bahasa kita sekarang mah. Sabarnya udah tingkat dewa. Diludahin, dilemparin kotoran, bukannya marah, bukannya dendam, orangnya sakit, keluarganya belum jenguk, Nabi Muhammad jenguk duluan. Hasilnya apa? Orangnya bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Ini yang disebut dengan maqamus sabar, makamnya orang-orang yang bersabar. Maka ketika Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan yang diberikan kepada seorang hamba lebih baik dan lebih luas dibandingkan Allah menanamkan kepada dirinya sikap sabar. Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan insyaallah nanti kita akan lanjutkan di bulan depan. Ya. Alhamdulillah Allah sampaikan kita di bulan Rajab, bulan depan bulan Sya'ban. Setelah itu mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Cukup. Kita tutup kajian kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.